Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis asesmen di kelas. Kami menggunakan asesmen yang digunakan di SMP Negeri 1 Purwokerto. Bagian dari kami yang merupakan kelompok 4 adalah pertama ada Vindi Aulia Fatihah, kedua saya ada Irna Maifatur Rohmah, dan ketiga ada Yuneti Nur Rohmah. Sebenarnya mau bahas apa sih? Pada bagian ini, demonstrasi kontekstual, kami mendiskusikan hal yang ada di lapangan, yakni tempat kami PPL. Kami mengambil dari SMP Negeri 1 Purwokerto yang kami amati, yakni asesmen yang digunakan oleh guru ketika pembelajaran di kelas. Untuk hal-hal yang kami amati sesuai dengan perintah, yaitu asesmen yang mengacu pada peserta didik yang sesuai dengan level perkembangannya. Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Berikut adalah asesmen yang kami amati. Yang kami amati yakni asesmen formatif yang digunakan oleh Ibu Dia, guru pamong di SMP Negeri 1 Purwokerto. Soalnya adalah atau asesmennya yaitu jawablah dengan benar dan jelas. Pertanyaan pertama, perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Ada diberikan gambar segitiga A, B, C. Jika di definisi teorema Pythagoras adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Nyatakan definisi tersebut dengan bentuk rumus. Yang kedua, apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut, yaitu 9 cm, 12 cm, dan 18 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Yang ketiga, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada gambar segitiga siku-siku berikut. Diberikan segitiga siku-siku dengan alas AB 12 cm, sisi miring CB dengan panjang 15 cm, dan tersisa sisi AC. Berapa panjang sisi AC tersebut? Dan yang nomor terakhir atau nomor keempat adalah seorang anak memainkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 120 meter. Jarak kaki anak dengan permukaan tanah yang berada tepat di bawah layang-layang adalah 40 meter. Hitunglah tinggi layang-layang tersebut. Jika tinggi tangan yang memegang ujung benang berada 1,2 meter di atas permukaan tanah, benang dianggap lurus. Setelah melihat asesmen tersebut, kami mengambil analisis, yakni asesmen yang digunakan pada pelajaran matematika fase D, tepatnya pada kelas 8, dengan materi atau topik teorema Pythagoras. Capaian pembelajarannya yaitu menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras dan menggunakannya. Adapun tujuan pembelajarannya yakni setelah mengikuti aktivitas pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan scientific learning dan model problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan dan membuktikan serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Dilihat dari hasil belajar berupa LKPD dan penyajian hasil belajar dengan baik dan benar. Asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif dengan bentuk tes tertulis. Setelah melihat asesmen yang digunakan, sesuaikah asesmen tersebut dengan tahapan perkembangan peserta didik? Dari kami menganalisis bahwa semua soal dalam asesmen formatif yang berbentuk kuis sudah menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik, yang mana tipe soal tersebut membawa peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Karena pada usia kelas 8, peserta didik berada pada tahap operasional formal. Mereka mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis.
sehingga peserta didik sudah mampu untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan dari suatu informasi yang ada. Lalu bagian mana sih yang menunjukkan kesesuaian dan membutuhkan pertimbangan lingkungan peserta didik? Nah, dalam soal nomor 4 terdapat aspek lingkungan, yakni guru menggunakan masalah dengan layang-layang untuk mencari tingginya yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Karena layang-layang merupakan permainan anak-anak pada saat duduk di bangku sekolah dasar. Bahkan mungkin sebelum mulai bersekolah mereka sudah mengenal dengan yang namanya layang-layang. Kemudian, bagian mana yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Setelah kami menganalisis, kami mengambil bahwa dalam asesmen tersebut belum ada yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Bagian mana yang menunjukkan kesesuaian dalam memberi ruang umpan balik terhadap proses belajar peserta didik? Dari asesmen tadi, pada bagian pedoman pensekoran sudah dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Karena dari adanya pensekoran tersebut dapat dijadikan sebagai refleksi bagi peserta didik dan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Ketika kami menjadi guru, ada hal yang ingin kami tingkatkan, yakni kami akan berusaha untuk menyusun asesmen dengan bentuk soal yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Untuk soal yang kami buat akan dihubungkan dengan lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Selain itu, bentuk soal akan dibuat dalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk memfasilitasi tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.